teman-teman, balik lagi di Go Student Online Sharing bersama aku Deskin. Teman-teman bisa terus saksiin Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu ya di YouTube channelnya Go Bogor di Go Bogor Online Service, ataupun di Instagramnya Go Student di Go _students. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bangun dan berjalanlah. Perikopnya ini kita akan baca di Lukas 5 ayat 17-26. Kita nggak akan baca semua ya, tapi kita akan belajar bagaimana kita bisa terus bangun dan berjalan di dalam Tuhan. Oke, jadi di sini ceritanya tuh ada seorang yang lumpuh. Nah, satu ketika itu orang lumpuh ini aku mau gambarkan seperti hidup kita nih teman-teman. Jadi seringkali kita itu lumpuh, gak bisa jalan sama Tuhan. Kenapa? Karena mungkin begitu banyak hal yang mengikat kita gitu. Entah itu dosa kita, entah itu kebiasaan buruk, entah itu mungkin berhala-berhala dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita tuh gak bisa berjalan dan punya waktu dekat sama Tuhan. Nah, aku mau baca ini. Jadi pada saat Tuhan Yesus itu dia datang ngajar gitu ya. Nah, lalu di ayat 18 itu dikatakan gini, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak yang tepat di depan Yesus. Nah, untuk kita bisa bangun dan berjalan, dari ayat ini kita bisa belajar. Pertama, kita harus punya komunitas yang tepat. Jadi kita harus terus sadar ya, komunitas yang tepat itu apa? Komunitas yang membuat kita semakin bertumbuh, bukannya makin jatuh. Kita juga semakin dekat sama Tuhan, bukannya makin jauh. Mungkin komunitas yang tepat itu bukanlah komunitas yang kita inginkan, tapi komunitas yang tepat itu adalah komunitas yang kita butuhkan. Jangan sampai kita cuman kepengen atau mau komunitas yang wah keren aja nih, wah kayaknya ini lagi hype banget nih komunitasnya, tapi ternyata itu bukan komunitas yang kita butuhkan. Justru membuat kita malah makin jatuh, makin jauh dari Tuhan. Ya akhirnya kita nggak bisa berjalan gitu. Nah, karena ada komunitas yang tepat seperti di perikop ini, ada orang-orang yang mau berkorban untuk si lumpuh ini sampai akhirnya dia bisa ngalamin kesembuhan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan di ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah, hai saudara, dosamu sudah diampuni, gitu kan ya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus ngomong dosamu sudah diampuni? Karena zaman dulu ketika orang-orang kena penyakit itu mereka merasa bahwa ini adalah penyebab dari dosa yang telah mereka lakukan, dan akhirnya mereka kadang-kadang gak percaya bahwa mereka bisa sembuh karena dosa mereka itu begitu besar sampai akhirnya kena penyakit seperti ini. Nah, begitu juga dengan kita. Seringkali mungkin saat kita hidup di dalam Tuhan, kita jatuh dalam dosa, itu membuat kita merasa bersalah, membuat kita merasa gak layak. Padahal Tuhan sudah menebus dosa kita semua. Dosa kita itu sudah dihapuskan, tapi itu bukan jadi alasan untuk kita bisa terus hidup dalam dosa. Justru karena kita sudah diampuni, kita harus bersyukur, kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Jangan sampai itu menjadi alasan untuk kita jatuh terus di dalam dosa. Oke, jadi bagaimana caranya untuk kita bisa terus bangun dan berjalan di dalam Tuhan? Yang pertama, pastikan kita punya komunitas yang tepat. Dan yang kedua, kita harus percaya akan kuasa Tuhan Yesus atas hidup kita. Oke teman-teman, semangat. Aku tahu tidak mudah untuk kita bangkit, untuk kita bangun dari setiap dosa-dosa dan keterikatan kita. Tapi aku percaya setiap kita akan dimampukan ketika kita punya komunitas yang tepat, dan ketika kita punya iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Itu aja dari aku. Sampai ketemu lagi di online sharing berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.